كما يحب ربنا ويرضاه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك بنهجه إلى يوم الدين أما بعد barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwal fudhala azani Allah wa iyyakum. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruh. Kita berlindung kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam yang mudarat kita, termasuk berbagai macam penyakit yang ada. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita di tengah wabah ini tetap bisa istiqamah untuk senantiasa menempuh jalannya, dan kita juga di sisi lain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini kita masih diberi berbagai macam curahan nikmatnya. Salah satunya bisa hadir di majelis kita ini di tengah beberapa saudara-saudara kita diuji Allah Subhanahu wa taala, ada yang sedang sakit, ada yang sedang tidak enak badan, ada yang sedang acara dan seterusnya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa duduk bersama di majelis ini. Oleh karena itu kita mendoakan teman-teman kita yang sekarang ini belum hadir karena sakit atau hal yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bila ia sakit lekas menyembuhkannya, dan bila ada halangan yang lain semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan, tertujukan untuk teladan kita semua, panutan kita bersama, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Barakallahu fikum jami'an. Kemarin kita telah membahas tentang apa? Alasan-alasan tidak bolehnya kita berhujah, beralasan, berargumen, mengkambing hitamkan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu berbuat apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah sampai kepada alasan yang keberapa? Maksudnya itu hujah yang nomor berapa? As-sabi', ya kan? Sekarang kita as-sabi' ya. Yang 6 sudah. Kemarin yang 6 itu orang itu ketika dia sakit, obat yang apa? Pahit pun dia apa? Minum. Dan tidak ada orang yang sakit itu tidak mau minum obat itu terus alasannya ini qadarullah, karena dia ingin apa? Sembuh, seperti itu. Demikian pula ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang umpama pertama itu rasanya menurut kita berat dan seterusnya, tetap kita jalankan karena itu semua maslahatnya kembali kepada kita. Sekarang kita masih as-sabi' yang ke-7. Silakan Mas sama Mas Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala As-sabi'u anna al-muhtajja bil qadari ala ma tarakahu min al-wajibati aw fa'alahu min al-ma'asi law i'tada alayhi shakhsun fa akhadha malahu aw intahaka hurmatahu thumma ihtajja bil qadari wa qala la talumni fa inna i'tidai kana biqadarillahi lam yaqbal hujjatahu fa kaifa la yaqbalul ihtijaju bil qadari fa kaifa la yaqbalu al-ihtijaja bil qadari fi i'tida'i ghairihi alayhi. Fa kaifa la yaqbalu ihtijaja bil qadari fi i'tida'i ghairihi alayhi wa yahtajju bihi li nafsihi
fi i'tidaihi ala haqqillahi ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. As-sabi' yang ketujuh, annal muhtajja bil qadari ala ma tarakahu minal wajibati aw fa'alahu minal ma'asi law i'tada. Kalau disambung menjadi apa? Law i'tada alaihi syakhsun fa akhadha malahu aw intahaka disambung awintahaka hurmatahu thumma ihtajja bil qadari wa qala la talumni fa inna i'tida'i kana bi qadarillah lam yakbal hujjatahu fa kaifa la yakbalu al-ihtijaja bil qadari fi i'tida'i ghairihi alaihi wa yahtajju bihi li nafsihi fi i'tida'ihi ala haqqillahi ta'ala. Baik, silakan Mas. Mas kiri. Yang ketujuh, bahwasannya orang yang beralasan dengan takdir atas apa yang dia meninggalkan dari perkara wajib atau mengerjakan maksiat seandainya dia diserang oleh seandainya seseorang berbuat jahat kepadanya. Seorang berbuat jahat kepadanya dengan dia mengambil hartanya atau melanggar kehormatannya, kemudian dia beralasan dengan takdir dan dia berkata, jangan kau salahkan aku karena sesungguhnya aku penyeranganku karena bil qadarillah adalah dengan takdir Allah. Tidak diterima. Lam yakbal. Orang yang dilanggar tadi tidak terima. Alasannya. Terus. Maka bagaimana dia menerima? Tidak. Dia tidak menerima ihtijaj. Alasan dengan takdir dalam penyerangan orang lain kepadanya. Dan dia beralasan dengan takdir pada dirinya dalam pelanggarannya terhadap hak Allah Ta'ala. Yang ketujuh, bahasanya orang yang berhujah, orang yang beralasan, orang yang berargumen dengan takdir ketika dia meninggalkan wajibat, meninggalkan hal yang wajib, atau ketika dia melakukan perbuatan apa? Maksiat, ya kan? Seandainya orang yang seperti ini ya, dia berhujah dengan takdir, dia mengkambing hitamkan takdir ketika meninggalkan kewajiban ataupun melakukan maksiat. Seandainya, ya kan, ada orang lain yang menyerangnya atau ada orang lain yang berbuat jahat kepadanya, menjahati dia, ya kan? I'tada. Apa yang dilakukan orang lain tersebut, apa yang dilakukan si syakhsun tadi terhadapnya, fa akhadha malahu, orang lain tadi ya mengambil hartanya atau melanggar kehormatannya. Tsumma ihtajja bil qadari, kemudian yang orang lain tadi yang menyerang dia tadi itu, yang menjahati dia tadi itu berhujah dengan apa? Takdir. Dia berkata, si orang yang berbuat jahat tadi berkata, la talumni, jangan kau cela aku. Fa inna i'tida'i kana biqadarillah. Karena ya perbuatan jahatku ini kepadamu ini dengan apa? Adalah dengan apa? Takdir Allah. Maka apa? Lam yakbal hujjatahu. Orang yang dijahati tadi itu pasti apa? Tidak menerima argumennya dia, gitu kan? Fa kaifa, maka bagaimanakah la yakbalul ihtijaj bil qadar fi itida'i ghairihi alaih? Maka bagaimanakah dia itu kok tidak menerima alasan, ya, beralasan dengan takdir di dalam perbuatan jahat orang lain kepadanya, tapi dia apa? Beralasan dengan takdir untuk dirinya ketika dia itu apa? Melakukan perbuatan jahat atau melanggar apa? Haknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kan?
Ya, ketika orang lain ya berbuat jahat atau menyerang kepadanya dengan mengambil hartanya atau melanggar kehormatannya, lalu orang yang menyerang tadi itu berhujah dengan takdir dia tidak menerima. Nah, tapi giliran dia terhadap haknya Allah, dia berhujah dengan apa? Takdir. Nah, ini masuk akal kan? Seperti itu ya. Nah, jadi 7 alasan ini menunjukkan bahwasanya memang Masya Allah ya, menunjukkan kecerdasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Sampai ada 7 ya, dipaparkan oleh beliau 7. Mulai tentunya urut dari dalil apa? Syar'i ya kan, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diambil istimbat. Kemudian beliau menggunakan juga dalil akal, ya, dalil apa? Akal seperti itu. Nah, maka di sini beliau membawakan sebuah kisah tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Silakan Mas Ahmad baca. Baca. Wa yuzkaru anna Amirul Mukminina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bacanya Umar apa tadi? Umar. Terus Umar bin Al-Khattab. Umar terus Umar bin. salah. Umar bin. Betul. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rufi'a ilaihi sariqun istahaqqal qat'a fa amara biqat'i yadihi. Salam. Faqala mahlan ya amiral mu'minina fa innama saraktu biqadarillah. Faqala Umaru wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Tayyib, wa yudkaru anna amiral mu'minina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rufi'a ilaihi sariqun istahaqqal qat'a fa amara bi qat'i yadihi faqala mahlan ya amiral mu'minin fa innama saraqtu bi qadarillahi faqala Umar wa nahnu innama naqta'u bi qadarillahi. Nah, terus Mas Rakil silakan, dan sebutkan bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat kepada beliau seorang pencuri. Saya diangkat itu dibawa ke depan beliau, terus yang akan ditegakkan hukuman. Ya, istahaqqal qat'ah. Jadi yang berhak untuk mendapatkan hukuman potong tangan. Terus maka beliau memotong amaro memerintahkan untuk memotong tangannya. Terus maka dia berkata, dia siapa nih? Pencuri. Maka dia pencuri berkata, jangan. Mahlan, apa mahlan itu? Tunggu dulu, wait a minute. Ya kan, kalau bahasa Inggris seperti itu. Tunggu dulu, wahai Amirul Mukminin ya. Tunggu dulu ya Amirul Mukminin. Sesungguhnya aku mencuri karena takdir Allah. Nah, ini kan mengkambing hitamkan takdir ini. Terus apa kata Umar? Maka beliau Amirul Mukminin Umar berkata, dan kami sesungguhnya menghukummu dengan takdir Allah. Oh iya, barakallahu fiik. Dan disebutkan bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika itu rufi'a ilaihi sariqun, diangkat atau dibawa ke depan beliau itu seorang pencuri istahaqqal qat'ah yang sudah berhak untuk dipotong, berarti sudah mencapai apa? Nisab, ya. Sudah tegak hujah dan sudah mencapai nisab, sudah tidak ada lagi mawani', ya kan? Fa amara bi qat'i yadihi, maka beliau pun si Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk memotong tangannya.
Faqala, si pencuri berkata, mahlan ya Amirul Mukminin, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Fa inna ma saraktu biqadarillah. Maka sungguhnya saya ini mencuri karena apa? Takdir Allah, seperti itu. Maka Umar bin Khattab yang cerdas berkata, wa nahnu inna ma naqta'u biqadarillah. Dan sungguhnya kami ini akan motong tanganmu ini juga apa? Dengan takdirnya Allah, seperti itu. Jadi ihtijat bil qadari ala ma'asi alal ma'asi la yuqbal. Jadi berhujah alasan dengan takdir ketika bermaksiat itu tidak diterima dari segi syariat, maksudnya dari dalil syar'i ataupun dalil apa? Akal, seperti itu. Disebutkan 7 di sini, ya kan? Nah, ini. Baik, barakallahu fikum jami'an. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sedikit untuk mengulas tentang i'rab, kedudukan dan juga hal-hal yang terkait dengan nahwu ya. As-sabi' annal muhtajja bil qadari. Tayyib, ini Mas Jatmiko. As-sabi'u as-sabi'a as-sabi'i. Marfu'. Limadza marfu'? Kenapa kok rafa? Karena dia apa? Hati-hati, karena dia dilihat. Sudah beberapa kali ya? Ayo. As-sabi'u annal muhtajja. Khabar. Betul sekali ya, khabar. Mana mubtada'nya? Masdar muawwal. Masdar muawwal. Annal muhtajja bil qadri ala ma taraka min wajibat aw fa'alahu min al-ma'siyah dan seterusnya ya, min al-ma'asi dan seterusnya itu. Jadi as-sabi'u marfu' li'annahu khabar, karena dia khabar, mubtada'nya adalah apa? Masdar muawwal ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini dibalik karena memang apa? Nah, yang baru kita pelajari ini muhtarat ya kan, menerangkan di situ masdar muawwal itulah yang apa? Menjadi mubtada. Sebagaimana dalam ayat sudah kita nukil berkali-kali, laisal birra an tuwallu wujuhakum dan seterusnya. Kibalal Masjidil Haram atau apa itu? Laisal birra. Jadi al birra itu mansub karena apa? Khobar laisa, ya kan? Isimnya itu berarti masdar muawwal. Berarti sama sini. Baik, annal muhtajja bil qadari ala ma tarakahu minal wajibat aw fa'alahu minal ma'asi law i'tada alaihi syakhsun fa akhadha malahu aw intahaka hurmatahu thumma tajja bil qadari wa qala la talumni fa inna i'tida'i kana bi qadarillah. Baik. Di sini Mas Bapak Mahfud ya. Annal muhtajja. Mana isimnya ana? Al-muhtajja. Apa? Al-muhtajja. Al-muhtajja. Baik. Al-muhtajja ini sigoh apa? Dalam tasrifan sigoh apa? Isim fa'il. Isim fa'il, betul sekali. Madi mudhari' dari kemarin sudah saya tulis ya. Madi mudhari'nya apa? Ihtajja. Ihtajja terus Yahtaju. yahtaju, betul. Ihtajja, yahtaju, ihtijajan, muhtajun. Ihtajja la tahtajja, muhtajun tijayuh taju. Tuh kan? Jadi sighahnya adalah isim fa'il, ya kan? Sighahnya isim fa'il, isim maf'ul juga apa? Muhtajun juga ya. Tapi walaupun sama muhtajun hakikatnya itu beda. Hakikatnya apa? Beda sebelum dia apa? Diidgham beda. Ya kan? Apa ihtajja itu aslinya? Ihtajaja, yahtajiju, ihtijajan. Oleh karena ketika madar keluar dia. Ihtijajan, muhtajijun. Yang satunya apa? Muhtajajun. Lah ini muhtajun yang aslinya yang ini isim fa'il kan? Ini adalah muhtajun yang aslinya apa? Muhtajijun. Ya kan? Gitu. Sudah diajarkan kan? I'lal, ibdal, sudah. Baik.
Di situ ada lau ya. Ada apa itu? Lau. Atau sebelumnya ya Bapak Abid ini Bapak Abid. Annal muhtajja. Nah, anna isimnya udah ketemu ya Bapak Mahfud. Al muhtajja tadi ya. Tinggal nyari apa nih Bapak Khobar. Bapak Abid? Khobarnya anna, silakan. lam yuqbal hujjatuhu. Anal muhtajja lam yukbal. Ya begitu. Sungguhnya orang yang berhujjah tidak menerima. Layak bal, tidak menerima hujahnya. Lau i'tada. Lah itu, jadi semuanya. Lau Apa itu i'tada. lau? I'tada alaihi syahdu. Kemudian fi'il syarat dan juga apa? Jawab. Jawabnya. Syaratnya i'tada toh. Jawabnya mana itu? Lam yuqbal. Lam yakbal, betul sekali ya. Ya lau kan syarat i'tada, lau i'tada, jawabnya mana? Yuqbal. Lam yakbal hujjatahu. Dia tidak menerima alasan si yang yang berbuat jahat kepadanya. Gitu. Betul sekali. Terus Mas Ismail lagi. Situ ada la talumni, ya. Itu juga apa itu? Sigo? Alat. Fi'il nahi. Fi'il nahi. Betul ya? Fi'il apa? Nahi. Ya kan? Dari fi'il madhi mudhari apa ini? Lama yalumu. Lama yalumu. Soma, soma, yasum. Sum la tasum. Ini lum la talum. Betul. Ini sigoh fi'il nahi dari kata lama yalumu, soma, yasumu, sum la tasum. Ini sama lum la talum. La talumni. Nah, gitu. Fa inna i'tida'i kana biqadarillah. Terus Mas Kiri. Fa inna i'tida'i kana biqadarillah. Itu kana ya. Kana itu jumlah apa? Kana dan seterusnya itu. Fa inna i'tida'i kana biqadarillah. Kana biqadarillah itu jumlah apa namanya? Itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Jumlah apa? Ismiyah. Fi'liyah. Kenapa? Karena kana adalah Fi'il. hilangi. Jumlah apa? Fi'liyah. Fi'liyah. Walaupun terdiri dari isim kana dan apa? Khobar. Khobarnya tetap kita katakan dia jumlah apa? Fi'liyah karena kana adalah fi'il. Nah, pertanyaannya mana isimnya kana, mana khobarnya kana? Isim kana dhamir mustatir. Terus Takdiru huwa kembali ke i'tidai. Khobarnya biqadarillah. ya, betul. Sibul jumlah bi qadarillah. Berarti sibul jumlah itu qadarillah apa i'rabnya? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Baik. Lam yakbal hujjatahu, ya kan? Dia yang dijahati tadi itu tidak bakal menerima apa? Alasan orang yang menjahatinya tadi itu. Nah, mana fa'ilnya lam yakbal? Mas. Mas Ahmad.
Di- Domir mustatir. Takdiruhu Huwa. balik ke Syakhsun. Loh, kok sahsun? Masa si sahsun tadi? Ayo coba. Ini berapa tuh orangnya ini diceritakan ini? Yang diceritakan berapa? 2, ya kan? Gitu. Kalau 2 kan enak. Coba kalau 10 kan bingung kita kembali ke siapa? Cuman 2 kan? Nah, enak. Kembali ke muhtajun. Kembali ke apa? Muhtajja. Itu yang paling awal itu ya kan. Al-muhtajja itu betul sekali. Dia itu yang lah hujjatahu ya kan? Hujjatahu lagi. Hujjatahu hujahnya dia siapa nih? Hu ini hujjatahu hu siapa? Dia si muhtaj tadi itu si yang beralasan tadi tidak menerima hujahnya dia. Hujahnya siapa ini? Hu ini siapa ini? Syakhsun. Syahsun, betul sekali. Paham maksudnya sini ya? Nah gitu. Jadi ada orang beralasan kalau berbuat maksiat ini takdirnya Allah. Kemudian suatu ketika ada orang berbuat apa? Jahat kepadanya, lalu yang berbuat jahat ngomong apa? Loh saya ini kan berbuat seperti ini karena apa? Karena aku ngetak karena apa? Takdirnya Allah. Pasti dia apa? Tidak menerima. Dia siapa yang berhujah dengan takdir tadi? Tidak menerima apa? Alasannya yang ngetak tadi itu kan? Seperti itu. Lalu dikatakan oleh Syekh, loh bagaimana ini tidak fair namanya, kata Syekh Utsaimin kan. Ketika dia itu bermaksiat, alasannya apa? Takdir. Ketika orang ngetak dia alasannya takdir, dia tidak menerima, kan seperti itu. Gampangannya seperti itu toh. Maka berarti menunjukkan memang enggak boleh beralasan berbuat jahat, berbuat maksiat pada Allah, alasannya ke apa? Takdir Allah. Gitu ya. Terus wayud karu. Nah, terus Mas Rakil ya. Wayud karu isim fi'il huruf yud karu. Fiil. Fi'il maklum majhul. 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 Berarti butuh Naibul fa'il. mana? Mustatir. Domir mus? Mustatir. Apa? Domir mustatir. Domir mustatir. Takdiruhu? Huwa. Wah, kembali ke kembali ke kembali ke kembali ke pertanyaan, ya kan? Mana naibul fa'ilnya? Coba kan gampang kan gini ya. Muhammad makan roti kan ya. Itu maklum apa majhul? Muhammad makan roti. Maklum. Maklum kan? Terus pelakunya siapa? Fa'ilnya siapa? Kan caranya siapa yang makan roti kan gitu kan, Muhammad. Terus misalnya kita buang Muhammadnya jadi apa? Roti. Kalau kita buang Muhammadnya jadi apa fi'ilnya? Roti dimakan. Mabni majhul kan? Roti dimakan. Bagaimana cara kita mengetahui naibul fa'ilnya? Apa yang dimakan, ya kan? Roti ya sama. Apa yang disebutkan kan gitu. Mana naibul fa'ilnya? Mana naibul fa'ilnya? Mas Akil. Mas Rakil Putra.
Putra Wonogiri kan. Kayaknya gitu ada ya.